Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Inka. Jadi kali ini nih gue mau ngebahas nih salah satu film dokumenter. Ini sebenarnya udah pernah tayang berapa bulan yang lalu di bioskop, tapi kayak terbatas gitu loh, kayak cuman berapa hari dan cuman di Jakarta aja tuh kayak cuman 2 bioskop ya, 2 bioskop di XX1 sama 2 bioskop di Cinepolis gitu. Dan saat itu reviewnya tuh para sinefil, teman-teman sinefil tuh pada reaksinya bagus semua. Dan alhamdulillahnya udah tayang di platform OTT yaitu di bioskop online. Judul filmnya adalah Pesantren. Jadi sebenarnya di Sinekrip itu bisa dibilang ya lumayan jarang ya ngebahas film dokumenter Indonesia karena memang film-film dokumenter Indonesia yang tayang di bioskop itu jarang. Tapi pernah juga sih di review dulu banget ya, pernah ada film dokumenter Indonesia judulnya Banda. Terus juga nih pernah nih yang fenomenal sekali ya pada zaman itu Bali Beats to Paradise ya. Ya viral bukan karena prestasinya tapi kontroversinya gitu. Beda nih sama film yang satu ini akan gue bahas. Ini film Pesantren disutradarai oleh Salahuddin Siregar yang sebelumnya juga suka bikin film dokumenter. Nah, salah satu yang terkenal itu judulnya adalah Negeri di Bawah Kabut dan filmnya bisa tonton di YouTube. Dan FYI sebenarnya film Negeri di Bawah Kabut itu masih ada benang merah sama film Pesantren. Film Pesantren ini menceritakan keseharian para penghuni pesantren di Pondok Pesantren Kebon Jambu As Islami Cirebon Jawa Barat. Kenapa filmmakernya tuh mengambil ponpes tersebut untuk film ini? Karena ponpes tersebut dipimpin oleh seorang wanita bernama Nyai Masriah Amfa yang memiliki 2000 santri. Jadi gimana film ini mengangkat isu tentang gender equality dalam pandangan Islam. Jadi di film ini tuh kita nggak cuma dapat satu sudut pandang dari santrinya aja, cuman berbagai macam POV ya, point of view dari berbagai macam penghuni pesantrennya gitu. Kayak misalnya Diding, dia itu adalah pendidik dari bagian pendidikan. Terus juga ada Biba, si Teteh Biba ini adalah seorang guru kesenian. Terus juga sudut pandang dari Dul, dia adalah santri salah satu juara stand up komedi ya di ponpes itu, dan juga orangnya kayak suka galau gitu, kayak suka kangen rumah, suka pengen pindah pondok lain karena ngerasa mungkin dia nggak sanggup ngejalanin peraturan di sana. Dan juga ada Dika ya, dia salah satu santri yang akhirnya tuh mantap dikirim ke desa-desa buat jadi ustadz gitu ya, buat bermanfaat bagi masyarakat dan juga kayak buat ngajarin anak-anak ngaji gitu. Salah satu ciri khas film dokumenter adalah kesederhanaan dalam menata cerita dan juga penyusunan kejadian nyata secara faktual. Dan inilah yang dimiliki oleh film ini, gimana film ini begitu sederhana, jujur, namun juga terasa heartwarming dan bisa ngasih insight ya bagi kita, mungkin bagi orang-orang di luar sana tuh yang stigma pesantren itu seperti apa. Misal, pesantren itu konservatif, kuno, bahkan suka diduga sebagai sarang teroris. Nah, di sini tuh kita akan ngeliat tuh keseharian para penghuni pesantren seperti apa. Jadi mereka tuh nggak hanya hablum minallah alias hubungan manusia dengan Allahnya, cuman hablum minanasnya gitu, hubungan antara manusia dan manusianya. Jadi di sana tuh selain ngaji juga diajarin kesenian gitu, ada pencak silat, ada bermain xilofon, bahkan juga ada kompetisi stand up komedi. Selain mengangkat pesan tentang kesetaraan gender dalam Islam, film ini juga ngasih pesan gitu, bagaimana Islam itu damai, indah, dan tidak boleh ngejudge orang lain lebih buruk daripada diri sendiri gitu ya. Bagaimana kita harus menghargai perbedaan pendapat. Dan ada salah satu quotes ya dari yang dikasih oleh Nyai kepada santrinya yang mau dikirim sebagai ustadz gitu. Dia berpesan, ini adalah salah satu hadis Rasul juga, izinkan gue mengutip, bagaimana orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Ini dari hadis riwayat Bukhari ya. Jadi bagaimana mau ibadah kita udah ngerasa paling bener ibadahnya, tapi kalau kita julid, kita ngerenin orang lain, kita ngerasa paling bener, itu tidak boleh. Untuk kekurangan dari film ini, jadi sebenarnya gue di awal-awal, di paruh awal itu sempat agak bingung, ini sebenarnya subjeknya alias apa ya, kayak sudut pandangnya dari siapa sih, karena sempat berpindah-pindah gitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa jadi kelebihan atau kekurangan gitu. Kalau misalnya sebagai kekurangan ngerasanya memang kayak kurang fokus cerita ini dari sudut pandang siapa, tapi kalau sebagai kelebihan justru ini lebih memperkaya lagi sudut pandang gitu, dari sudut pandang santri, dari sudut pandang pendidiknya. Gue tuh sempat ngarep ya, mungkin dari posternya ini kan kelihatan kayaknya wah kayak
sinematografinya gimana gitu. Nah, gue pikir bakal ada yang ngasih lihat part-part sinematik gitu atau gimana, tapi ternyata memang nggak ada sih. Memang sederhana itu, meskipun gue tahu ini bukan jenis dokumenter yang kayak traveling gitu. Itu kan biasanya kan, wah sinematik, pemandangan gitu. Memang enggak, cuman memang ya tidak ada yang istimewa dari segi sinematografinya. Pace-nya pelan dan film dokumenter juga, jadi mungkin nggak semua orang bisa enjoy untuk nonton film ini. Cuman bagi teman-teman yang ingin mendapat insight gitu, yang melihat sudut pandang lain dari segi pesantren, ini sangat oke. Kalau untuk memorable scene versi gua, ini ya pada akhirnya tuh, ini karena memang dokumenter ya, serial itu, jadi gue tuh bisa ngerasa sebagai santri yang diajar sama salah satu tokoh di sana yang namanya Teteh Bibah. Dia adalah seorang guru seni, dan ketika akhirnya si Teteh Bibah ini izin gitu ya, pamit dari ponpes tersebut untuk melanjutin kuliah di Semarang, itu gue ikutan nangis nanti. Aduh, kayak penggambarannya kayak segitu jujur segitu loh, jadi gue terhanyut, gue bisa ikut nangis. Sama satu lagi gue juga suka pas lagi kompetisi stand up comedy, itu lucu banget sih. Maksudnya memang jokes-jokes receh, cuman memang jujur keresahan santri itu di sana gimana disampaikan juga kocak. Kenapa yang namanya teroris itu selalu dikait-kaitan dengan pesantren? Padahal apa coba? Santri itu cuman kerjanya cuman ngaji, gasruk. Dan untuk skor film ini gue kasih nilai 7,5 dari 10 ya. Jadi teman-teman kalau mau nonton silahkan beli tiketnya di bioskop online. Jadi setahu gue nih kalau nggak salah berapa persen dari penjualan tiket tuh didonasikan untuk rumah zakat. Wah, top pokoknya ya. Ini adalah salah satu jenis film yang seharusnya viral ya, viral in the good way, bukan karena kontroversinya. Nah, gimana nih teman-teman udah nonton film pesantren gitu ya, kesannya kalian, atau mungkin teman-teman di sini ada yang pernah mondok di pesantren? Katanya sih bagi teman-teman yang mondok tuh nonton film itu kayak bikin kangen gitu, bikin oh iya bener ya, kayak begitulah gitu gambaran santri-santrinya kayak di sana tuh kayak gimana gitu ya. Just let me know, sharing aja di kolom komentar. Bagi teman-teman yang suka nge-review film di Letterboxd, boleh follow akun gue juga, Inka Paramita, nanti kita follow-followan. Makasih banget udah nonton, jangan lupa dukungannya like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa lagi, bye-bye.